Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan membedah sebuah ide besar dari Naval Ravikant tentang cara mencapai kejernihan mental. Ini adalah sebuah keterampilan yang menurutnya jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi pintar. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Kita semua kan pengen jadi orang pinter ya. Tapi gimana kalau ternyata ada satu kemampuan lain yang justru jauh lebih penting untuk kita miliki? Menurut seorang investor dan filsuf Naval Ravikant, tujuan utama itu bukanlah soal kecerdasan semata. Karena kecerdasan itu bisa berisik banget. Tujuannya adalah kemampuan untuk berpikir jernih. Menurutnya ini adalah pujian tertinggi karena ini menandakan pemahaman yang mendalam, bukan cuma sekedar menumpuk pengetahuan. Terus, apa sih yang sebenarnya menghalangi kita untuk berpikir jernih? Mungkin Anda mikir, ya karena kurang informasi atau dapat info yang salah. Tapi Naval justru menunjuk ke dalam diri kita sendiri. Katanya, rintangan terbesarnya itu bukan dunia luar, tapi justru keributan di dalam kepala kita yang mengganggu cara kita melihat realitas. Naval berpendapat bahwa perang yang sesungguhnya itu terjadi di dalam. Apa yang kita ingin terjadi seringkali membutakan kita dari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, keinginan dan bias inilah yang menciptakan kabut tebal di pikiran kita yang akhirnya membuat penilaian dan keputusan kita jadi buruk. Nah, disinilah pembahasannya jadi menarik banget. Naval mengidentifikasi sumber yang mengejutkan dari kabut mental ini, yaitu sesuatu yang sering kita pegang erat-erat, identitas kita sendiri. Coba deh pikirkan sejenak. Menurut Naval, identitas itu bukanlah inti dari diri kita, tapi lebih seperti kumpulan kebiasaan, label, dan keyakinan yang kita pungut sepanjang hidup kita. Ini lebih kayak baju yang kita pakai, bukan kulit kita. Inilah yang disebut keyakinan paketan. Label-label seperti Demokrat, Katolik, atau bahkan insinyur. Label-label ini tuh datang dengan satu set keyakinan yang sudah jadi, yang seringkali kita terima begitu aja tanpa mempertanyakannya lagi dari nol. Kita ambil seluruh paketnya tanpa memeriksa isinya satu persatu. Oke, jadi gimana caranya identitas yang kelihatannya nggak berbahaya ini bisa menghalangi kita berpikir jernih? Yuk kita bedah lebih dalam. Pertama, dan ini yang paling penting, identitas kita itu menciptakan keinginan. Dan seperti yang Naval bilang dengan sangat tajam, keinginan ini bekerja seperti filter, mewarnai semua yang kita lihat. Jadi, kita nggak melihat dunia apa adanya, tapi kita melihat dunia seperti yang kita inginkan. Gambar ini benar-benar menggambarkan masalahnya dengan sempurna. Keinginan, kata Naval, pada dasarnya adalah sebuah kontrak yang kita buat dengan diri kita sendiri untuk merasa tidak bahagia sampai kita dapat apa yang kita mau. Hal ini menarik pikiran kita dari kenyataan saat ini ke masa depan yang mungkin nggak akan pernah datang. Kedua, identitas-identitas ini mengunci kita. Saat kita sudah terikat dengan sebuah label, entah itu politik, agama, atau profesi, kita berhenti mengevaluasi informasi baru secara objektif. Sebaliknya, kita malah sibuk membela label itu, bahkan ketika ada bukti yang bertentangan. Pencarian kebenaran jadi nomor 2, yang penting membela kelompok kita. Oke, kalau identitas adalah masalahnya, lalu solusinya apa? Untuknya, Naval nggak cuma ngasih masalah, tapi juga solusinya. Mari kita lihat saran praktisnya tentang cara melepaskan diri dari belenggu ini. Dia menjelaskan ada 3 langkah yang jelas dan bisa kita lakukan untuk mulai membongkar identitas yang selama ini kita bangun. Langkah pertama adalah tentang introspeksi. Poin utamanya adalah secara aktif membongkar perilaku kita sendiri. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah kebiasaan ini masih ada gunanya buat saya? Apa ini beneran bikin saya lebih bahagia atau lebih sehat? Atau jangan-jangan ini cuma bawaan dari masa lalu yang terus saya bawa-bawa? Dan langkah ketiga adalah kejujuran yang radikal. Naval mengutip fisikawan Richard Feynman di sini yang mengingatkan kita bahwa orang yang paling gampang kita bohongi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat kita nggak jujur sama orang lain, kita sebenarnya mulai membohongi diri sendiri. Kebohongan-kebohongan kecil itu menumpuk dan makin menjauhkan kita dari realitas. Memang ini bukan hal yang gampang. Butuh keberanian untuk berkomitmen pada proses melepaskan identitas ini. Tapi imbalannya luar biasa, kejernihan pikiran. Jadi hasilnya apa? Dengan menghilangkan filter identitas yang mengganggu itu, Anda akan mulai membuat keputusan yang lebih baik. Anda juga akan merasakan lebih sedikit konflik batin. Nggak ada lagi tuh perang antara siapa diri Anda yang sebenarnya dan siapa diri Anda yang seharusnya menurut pikiran Anda. Anda bisa jadi diri sendiri. Pepatah kuno ini menyimpulkannya dengan sempurna. Stres yang kita rasakan itu seringkali adalah jarak antara identitas yang kita bangun dengan diri kita yang sejati. Relaksasi, kedamaian, itu datang saat kita berhasil menutup jarak itu.
Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Coba luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, label apa dalam hidup saya yang mungkin menghalangi saya melihat dunia dan diri saya sendiri apa adanya? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama Anda menuju kejernihan sejati.